Hah? Ya, buhtan itu dusta. Ya. Kalau dusta pasti membawa fitnah. Dosa dusta lebih ngeri dari riba. Dusta, orang sampai dusta terus, dusta sampai dustanya itu sampai ke langit deh. Ya nanti dikubur, matanya ditarik dengan besi tajam, robek, hidung robek, mulut robek. Ya, itu orang yang yang dusta, buhtan. Kalau menggibah nanti dia akan mencakar-cakar dada dia, mencakar muka dia dengan kuku-kuku dari perungu tembaga. Ngeri semua siksanya. Ya. Apalagi digabung ke. Sudah namam digabung sama muhtab. La'iyadu billah. Ya, jangan sampai kita ngadu domba orang. Lah ngadu domba, ngadu tempalo bulo. Ya Allah. Ini boleh ngadu tempalo? Sama ada dosa dengan ngadu domba ini? Beda. Ya. Ngadu tempalo dia zalim, ngadu kambing zalim, ngadu ayam. Ada orang kita ngadu ayam. Wow, Tenambun ya, Tenambun. Banyak sekali. Tenambun sekali banyak ya. Kita lihat orang ngadu ayam. Tidak usah lah ayam diadu. Kita ayam tidak kita tunjuk makan, kita biar ke dalam kandang, masuk neraka kita. Apalagi dia diadu, tersiksa. Oh, mending aku tak konjuk makan daripada kau adu akunya. Ya, tebok semua rai saya, uji ayam. Ya kan? Kasihan. Kuku taji itu, kena ini, kena itu. Oh, ya Allah. Ya. Yang ngadu-ngadu itu subhanallah, nanti rengka dia di akhirat, disiksa dengan ya kezaliman. Karena zalim itu kata Nabi, wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Jadi beban zalim itu. Makanya kita enggak boleh berbuat zalim hatta kepada hewan, apalagi berbuat zalim kepada manusia. Manusia ngadu domba manusia ini. Karena manusia ini makhluk yang paling apa? Paling mulia dari seluruh makhluk. Makhluk yang paling mulia itu manusia, anak Adam. Makanya orang yang bodoh, bahkan yang paling hina, dia sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, di atas ya makhluk jin, di atas makhluk ikan-ikan, burung-burung, semuanya makhluk Allah. Akan tapi ada orang yang apa? Mengagungkan makhluk yang di bawahnya melebihi Allah atau sama dengan Allah. Ada orang mengagungkan keris. Ngagung ke ulo tedung. Ulo kobra yang ada, pala tiga belum. Ya. Tikus. Bahkan ada yang mengagungkan orang soleh, menyembah Nabi. Ya. Berapa banyak orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah bantah dengan banyak ayat ya, di dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Karena kita nggak boleh ya, menjatuhkan diri kita yang telah Allah berikan darajat di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan anak Adam ini. Kita dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya anak pernah bahas dulu di kitab Tauhid. Ya, di tafsir Ibnu Katsir yang wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi orang-orang ini mereka berjalan mendatangi lembah-lembah. Jin melihat manusia kabur. Jin melihat manusia kabur. Nyampe di situ boya numpang koyo. Ya kata jin fazaduhum rahaqa. Jadi membuat jin tambah berani kepada manusia. Salah manusia sendiri. Muka kartu buat ya jin. Akhirnya jin merajalela sekarang. Ya, nah itu. Ada jin toman, ya ada. Ya kan? Ada macam-macam. Iwak toman lah kemasukan jin, ya. Subhanallah. Di sini riwayat muttafaqun alaihi. Kemudian tidak sampai sini ya, bukan hanya masuk neraka, enggak masuk surga. Bahkan yang namam ini menunjukkan bahwasannya dosa namimah itu lamo. Dikubur sampai dia masuk neraka. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Tengok. Wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas. Wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam
melewati 2 kuburan. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya 2 orang yang dikubur ini sungguh-sungguh dua-duanya sedang diazab, sedang disiksa. Ya. Ini perlu diperhatikan bahwasannya yang ngomong ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Allah katakan dalam surah Jin, Allah terkadang menampakkan yang gaib itu kepada sebagian rasulnya. Ya. Gimana ayatnya, siapa yang hafal? Illa manirtada mir rasulin. Setelah mengatakan yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali rasul-rasul yang diridhoi Allah. Sebagai Nabi Muhammad SAW dikasih tahu oleh Allah tanda-tanda hari kiamat sebelum datang hari kiamat yang kubro. Kata Nabi, sebelum tanda hari kiamat akan terjadi ma ini. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi juga dikasih tahu. Kaget balik, Ustaz, aku tadi caknya nyingok di kuburan itu. Nah, kau ini. Lah dinjuk tahu Nabi baik. Ya. Tidak, Ustaz, aku cita-cita jadi Nabi. Nah, susah. Ya. Tak boleh cita-cita jadi Nabi. Ya. Nabi sudah ditutup pintunya. Ya. Kalau Rasul, Ustaz, sama baik. Kalau Nabi sudah ditutup, pintu Rasul pun sudah ditutup. Ya. Karena orang kalau mau jadi Rasul harus jadi Nabi dulu. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, 2 orang ini tidaklah diazab gara-gara dosa besar, wa huwa kabir. Padahal itu dosa besar. Dalam riwayat lain ada tambahan wa huwa kabir. Ya, padahal itu adalah dosa besar. Maksudnya mereka ini tidaklah diazab gara-gara dosa besar dalam pandangan mereka, tapi pandangan Allah itu dosa besar. Paham? Ya. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang yang disiksa di dalam kubur ini, fakana yamshi bin namimah, dia ya ngadu domba orang. Yamshi berjalan, mondar-mandir, kula-kilir, ngadu domba orang. Ya, jadi ngadu domba menyebabkan seorang disiksa di dalam kubur. Sedangkan penentuan kita selamat atau tidaknya di akhirat ya di kubur. Kalau di kubur sudah nggak selamat, maka di sana juga nggak selamat. Makanya ya Utsman ibn Affan, beliau tak kala berdiri di pekuburan, beliau menangis sampai jenggotnya basah. Dikatakan kepada Utsman, wahai Utsman, disebutkan neraka surga kepadamu, engkau tidak menangis. Tapi kenapa ya disebutkan kuburan engkau menangis? Ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya kuburan itu awal terminalnya akhirat. Maka barang siapa yang selamat di sini, ya najama ba'dahu, dia akan selamat setelahnya. Barang siapa enggak selamat di sini, enggak selamat setelahnya. Nangis dia. Utsman dijamin surga. Ya, realisasi amal di depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menikahkan 2 anaknya. Kemudian Nabi juga mengatakan tidak akan celaka lagi Utsman setelah ini. Subhanallah. Ya, tapi takut dengan azab kubur. Ya, gitu tidak kan? Keatik jaminan. Oh, tak kiyoan tu lah adanya. Apa bahasa kita? Takoan, ya kan? Ya. Aku tadi maco apa di situ di rumah makan. Takoyaki takoan, masya Allah. Ya ada yang macam di mana? Tadi lah tu kenyang. Oh, ya bahasa Jepang ternyata. Jadi takoan ni bahasa Jepang. Apa kalau bahasa kita takoan tu? Sak gaya Iya. Wa ammal akharu, adapun yang lain yang satunya, fakana la yastatiru min baulihi, adalah dia tidak menutupi dirinya dari kencingnya. Tidak menutupi dirinya, maksud tidak menutupi dirinya dari percikan kencing, atau tidak menutupi auratnya tatkala dia buang air kecil. Ini menyebabkan siksa kubur. Jadi kata Nabi, kebanyakan orang disiksa kubur gara-gara kencing. Jadi kencing hati-hati. Makanya sunnahnya duduk. Kebanyakan Nabi kencing itu duduk. Boleh tak berdiri? Boleh saja. Tapi kebanyakan Nabi adalah
Duduk supaya apa? Tidak mercik. Ini daklah tegak di degeskannya ke dendeng. Yo, ancing kalau mambu siapa lah ini ancing nian. Yo, ngencing mak itu. Ya, kurang banyak. Teko yang samping kena, ya. Ah itu. Jadi hati-hati dua perbuatan ini ternyata menyebabkan kita disiksa di dalam kubur, ya. Sudah dikubur tuh sepi, ya, dewean, ya, gelap, ya. Temannya amal-amal kita sendiri. Ya, kemudian diginiin lagi, ya, oleh perbuatan-perbuatan yang mendatangkan siksa kubur. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Ini juga makna dari namimah, ya. Sesungguhnya engkau akan mendapati seburuk-buruk manusia. Ingat ya, seburuk-buruk manusia. Dzal wajhaini, punya dua rai. Punya dua muka. Ada orang punya dua rai? Jarang, ya. Rai duiko. Tak kate. Berarti ini kiasan, bukan hakiki ini, kiasan ini. Punya dua rai ini seolah rainya duiko. Ngomong sama ini, huwaladzi ya'ti, dialah yang datang kepada mereka dengan rai ini dan datang kepada mereka yang lain dengan rai yang lain, kata Nabi SAW. Ya, ini juga kadang ada orang kalau di depan kita, woi bagus nih ngomong, dipuji-pujinya gitu. Belum dia nyampe rumah, balik baik dia punggungnya. Puji dia. Tidak tahu apa ngomong sama jin, apa sama setan. Puji dia. Wah, mati budak ini. Sudah tidak selamat tulah kita. Ya, maka inilah yang disebut namam, dua rai. Ya, ini tidak bagus ini. Sama kita ustaz, kau tuh ustaz. Setahu kami ustaz cuma ini tulah. Udah, sampai sana. Dah. Tidak terti lagi saya sama ustaz itu. Apa cak itu pak? Nah kan, tanyain kenapa? Jangan mau seperti itu. Ya, jangan mau ente jadi, kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia. Alangkah buruknya gitu. Apalagi yang nganu ke tukang buruan, tambah buruk. Ya, pacak baik tukang buruan main. Jadi termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu memiliki dua wajah.